Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan untuk mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Yusmia Sutusani dengan NPM 220810101114. Saya Maudy Adela dengan NPM 2208 1010 168. Nama saya Keisha Alia Natasha dengan NPM 220810101179. Saya Vanilas Febriana dengan NPM 220810101291. Algoritma penjadwalan ini terdapat 4 buah submateri yang akan kita bawakan, yaitu yang pertama FJFS, First Job First Serve, SJF, Short Job First, kemudian Priority Scheduling, dan yang terakhir Round Robin. Pertama yaitu FJFS atau First Come First Serve, di mana dalam FJFS ini pengeksekusian permintaan dan proses antrian sesuai dengan urutan kedatangannya. Kita bisa lihat pada contoh soal berikut ini, yaitu di mana terdapat 5 proses yang memiliki arrival time dan juga burst time yang berbeda-beda. Arrival time sendiri yaitu waktu kedatangan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, FJFS yaitu ditentukan dengan urutan kedatangan. Untuk P1 dan P5 sendiri kedatangannya telah sesuai urutan, yaitu urutan pertama P1, urutan kedua P2, urutan ketiga P3, dan urutan keempat P4, dan urutan 5 yaitu P5. Selanjutnya ada CT atau complete time, di mana data CT kita bisa lihat pada bawahnya, yaitu untuk pengeksekusian pertama yaitu P1 sendiri mulai dari 0 hingga burst time-nya yaitu 5. Lalu selanjutnya yang menunggu antrian yaitu P2. P2 ini sebenarnya mulai dari 5 setelah pengeksekusian P1 hingga burst time-nya 6 yaitu pada 11. Lalu selanjutnya ada P3 mulai dari 11 hingga 19, lalu P4 mulai dari 19 hingga 23, dan juga P5 mulai dari 23 hingga 25. Lalu ada TAT, yaitu turnaround time, di mana TAT ini memiliki rumus CT atau complete time dikurangi dengan AT yaitu arrival time. Untuk yang P1 sendiri, CT-nya itu 5 dikurangi arrival time atau waktu kedatangannya yaitu 0, lalu hasilnya 5. Lalu P2 itu 9, P5, P3 16, P4 19, dan juga P5 19. Lalu selanjutnya ada WT atau waiting time. Waiting time yaitu memiliki rumus TAT atau turnaround time dikurangi dengan burst time. Lalu diperoleh hasil WT-nya mulai dari P1 hingga P5 yaitu 0, 3, 8, 15, dan juga 17. Selanjutnya kita yaitu mencari AWT. AWT yaitu after waiting time, dalam waktu tunggu. Untuk AWT sendiri rumusnya yaitu seluruh dari WT mulai dari P1 hingga P5 dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah prosesnya. Pada contoh soalnya prosesnya ada 5 lalu dibagi menjadi 5 hingga hasilnya yaitu 8,5. Lalu selanjutnya yaitu dicari juga ATAT atau after turnaround time, yaitu dengan menjumlahkan semua TAT dari P1 hingga P5 lalu dibagi oleh jumlah prosesnya yaitu 5 hingga kita mendapatkan hasil 13,6. SJF atau Shortest Job First. Algoritma penjadwalan Shortest Job First ini merupakan salah satu algoritma penjadwalan proses dalam sistem operasi yang mengutamakan proses dengan waktu eksekusi atau burst time terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu. Shortest Job First dibagi menjadi 2, yaitu non-preemptive dan preemptive. Nah, algoritma penjadwalan non-preemptive SJF ini merupakan suatu proses akan dieksekusinya terlebih dahulu dengan burst time atau waktu eksekusi terpendek dan tidak akan dihentikan sampai selesai atau berhenti dengan sendirinya. Sedangkan preemptive merupakan algoritma penjadwalan yang memprioritaskan proses dengan burst time atau waktu eksekusi terpendek, bahkan jika proses tersebut belum selesai. Pertama, kita akan membahas SJF non-preemptive. Nah, SJF non-preemptive ini dibagi menjadi 2 kondisi,
di mana kondisi pertama memiliki waktu kedatangan atau arrival time yang berbeda, dan kondisi kedua di mana memiliki waktu kedatangan atau arrival time yang sama. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu memiliki waktu kedatangan atau arrival time yang berbeda. Telah ada tabel dan chart. Nah, tabel ini itu ada 5 proses: burst time atau waktu eksekusi, dan arrival time atau waktu kedatangan, di mana P1 memiliki waktu eksekusi selama 7 menit detik dan waktu kedatangan 0. P2 memiliki waktu eksekusi 4, waktu kedatangan 2. P3 memiliki waktu eksekusi 1, waktu kedatangan 4. P4 memiliki waktu eksekusi 5 dan waktu kedatangan kelima. P5 memiliki waktu eksekusi 3 dan waktu kedatangan ketiga. Nah, setelah kita tahu isi dari tabel tersebut, maka kita akan bisa membahas tentang lamanya proses waktu eksekusi yang dapat dilihat di chart tersebut. Nah, yang pertama akan diproses terlebih dahulu yaitu P1, karena P1 memiliki arrival time-nya 0. Sehingga P1 diproses terlebih dahulu hingga selesai, hingga detik ke-7. Lalu setelah ke-7 ini dilanjut ke P3. Kenapa tidak ke P2? Karena P3 memiliki burst time atau waktu eksekusi yang lebih pendek daripada P2, P4 ataupun P5. Sehingga P3 diproses terlebih dahulu setelah P1. Nah, setelah P3 selesai dieksekusi, dilanjut lagi dengan P5, karena P5 memiliki waktu eksekusi atau burst time yang lebih pendek daripada P2 ataupun P4. Nah, setelah P5 dieksekusi hingga selesai, dilanjut lagi dengan P2, karena P2 memiliki burst time lebih pendek daripada P5. Nah, setelah P2 diproses hingga selesai, maka terakhir yang diproses adalah P4, karena P4 memiliki waktu eksekusi atau burst time 5. Nah, karena kita udah tahu proses-prosesnya, berapa lamanya, sehingga kita akan mendapatkan after burst time atau waktu akhir eksekusi, di mana P1 memiliki after burst time 7, P3 memiliki after burst time 8, P5 memiliki after burst time 11, P2 memiliki after burst time 15, dan P4 memiliki after burst time 20. Nah, karena kita telah mengetahui after burst time, maka kita dapat menghitung waiting time, di mana waiting time ini yaitu hasil pengurangan dari after burst time, arrival time, dan burst time. P1 memiliki after burst time 7, arrival time-nya 0 dan burst time-nya 7. P2 memiliki after burst time-nya 15, arrival time-nya 2, burst time-nya 4. P3 memiliki after burst time-nya 8, arrival time-nya 4 dan burst time-nya 1. P4 memiliki after burst time 20, arrival time 5 dan burst time 5. P5 memiliki after burst time 11, arrival time 3 dan burst time 3, sehingga didapatkan waiting time P1 adalah 0, waiting time P2 adalah 9, waiting time P3 adalah 3, waiting time P4 adalah 10, dan waiting time P5 adalah 5. Setelah kita tahu waiting time P1 hingga P5, maka kita dapat menghitung after waiting time. Nah, after waiting time ini didapatkan dari hasil keseluruhan P1 hingga P5 waiting time dibagi lamanya proses, banyaknya proses. Nah, itu sehingga after waiting time P1 ditambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 dibagi 5. 0 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 5,4. Sehingga after time yang didapatkan adalah 5,4 milidetik. Nah, habis itu kita akan menghitung turnaround time, di mana turnaround time ini didapatkan dari hasil penjumlahan antara waiting time dan burst time, di mana P1 kita tahu bahwa P1 memiliki waiting time 0 dan burst time 7, P2 memiliki waiting time 9, burst time-nya 4, P3 memiliki
waiting time 3, burst time 1, dan P4 memiliki waiting time 10 dan burst time 5, dan P5 memiliki waiting time 5 dan burst time 3. Sehingga turnaround time P1 adalah 7, P2 adalah 13, P3 adalah 4, P4 adalah 15, P5 adalah 8. Setelah kita tahu hasil turnaround time P1 hingga P5, kita akan menghitung after turnaround time, di mana after turnaround time tadi sama seperti after waiting time, yaitu penjumlahan semua proses turnaround time, lalu dibagi banyaknya proses, yaitu 7 ditambah 13 ditambah 4 ditambah 15 ditambah 8 dibagi 5 sama dengan 9,4, sehingga hasil yang didapatkan dari after turnaround time adalah 9,4 milidetik. Selanjutnya, saya akan membahas SJF non-primitif dengan kondisi yang kedua, yaitu di mana memiliki waktu kedatangan atau arrival time yang sama. Di sini telah ada tabel dan chart. Tabel ini itu sama seperti tabel yang sebelumnya, hanya saja kolom arrival time diisi dengan 0 karena memiliki waktu kedatangan yang sama. Nah, setelah melihat tabel, saya akan membahas lamanya proses waktu eksekusi yang dapat dilihat di chart tersebut. Karena memiliki waktu kedatangan yang sama, maka yang akan diproses terlebih dahulu adalah proses yang memiliki burst time atau waktu eksekusi yang tercepat ataupun terpendek, sehingga kita dapat lihat pada tabel proses dengan burst time terpendek dimiliki oleh P3 dengan burst time 1. Setelah P3 diproses hingga selesai, dilanjut dengan P5 karena P5 memiliki burst time 3. Nah, setelah P5 diproses hingga selesai, dilanjut lagi dengan P2 karena P2 memiliki burst time 4. Nah, setelah di P2 diproses hingga selesai, dilanjut lagi dengan P4 karena P4 memiliki burst time 5. Setelah P4 diproses hingga selesai, terakhir dilanjut dengan memproses P1 hingga selesai P1-nya karena P1 memiliki burst time yang lebih panjang daripada P2, P3, P4, dan P5. Setelah mengetahui setelah selesai proses eksekusinya, kita akan mendapatkan after burst time atau waktu akhir eksekusi, di mana P1 memiliki after burst time-nya 20, P2 memiliki after burst time-nya 8, P3 memiliki after burst time-nya 1, P4 memiliki after burst time-nya 13, dan P5 memiliki after burst time-nya 4. Nah, setelah kita tahu after burst time-nya tadi, kita dapat menghitung waiting time, di mana waiting time ini yaitu after burst time dikurangi burst time dikurangi arrival time. Nah, P1 memiliki after burst time 20, burst time 7, dan arrival time-nya 0. P2 memiliki after burst time-nya 8, burst time 4, arrival time-nya 0. P3 memiliki after burst time 1, burst time arrival time 0. P4 memiliki after burst time 13, burst time 5, dan arrival time-nya 0. P5 memiliki after burst time-nya 4, burst time-nya 3, dan arrival time-nya 0. Sehingga waiting time P1 adalah 13, P2 adalah 4, P3 adalah 0, P4 adalah 8, dan P5 adalah 1. Setelah kita tahu waiting time P1 hingga P5, kita dapat menghitung after waiting time, di mana after waiting time ini hasil keseluruhan waiting time P1 hingga P5 dibagi 5. Jadi, after waiting time sama dengan 13 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 1 dibagi 5 sama dengan 5,2, sehingga hasil dari after waiting time adalah 5,2 milidetik. Nah, karena kita telah menghitung after waiting time, sekarang kita akan menghitung turnaround time, di mana turnaround time ini merupakan hasil penjumlahan antara waiting time dan burst time. P1 memiliki waiting time 13, burst time 7, P2 memiliki waiting time 4, burst time 4, P3 memiliki waiting time 0, burst time 1, P4 memiliki waiting time 8, burst time 5, dan P1 memiliki waiting time 1, burst time 3. Sehingga turnaround time P1 adalah 20, P2 adalah 8, P3 adalah 1, P4 13, dan P5 adalah 4. Karena kita telah menghitung turnaround time, maka kita dapat menghitung after
after turnaround time, di mana after turnaround time ini merupakan hasil penjumlahan dari turnaround time P1 hingga P5 dibagi 5. Jadi after turnaround time sama dengan 20 ditambah 8 ditambah 1 ditambah 13 ditambah 4 dibagi 5, yaitu 9,2, sehingga hasil dari after turnaround time ini adalah 9,2 milidetik. Nah, sekarang kita akan berpindah ke SJF primitif, di mana setelah apa yang saya bicarakan tadi, SJF primitif ini merupakan algoritma yang memprioritaskan proses dengan burst time terpendek, bahkan jika proses tersebut belum selesai. Nah, di sini telah ada contohnya. Nah, di sini ada tabel dan chart, di mana tabel di sini ada dua proses, P1 dan P2, dengan burst time P1 adalah 7, burst time P2 adalah 4, dan arrival time P1 adalah 0, arrival time P2 adalah 2. Nah, karena P1 memiliki arrival time atau waktu kedatangan 0, maka P1 akan diproses terlebih dahulu. Hanya saja pada saat detik kedua proses P1 akan dihentikan terlebih dahulu karena ada P2. Sehingga P2 akan diproses terlebih dahulu hingga selesai, baru akan dilanjutkan lagi P1 untuk diproses, karena P2 memiliki burst time atau waktu eksekusi lebih pendek daripada P1. Sehingga dapat dilihat di chart tersebut, P1 itu diproses dari detik ke-0 hingga detik kedua dan akan dilanjutkan lagi di detik ke-6 hingga selesai. Sedangkan P2 akan diproses dari detik kedua hingga detik ke-6. Nah, di sini kita akan mendapatkan after burst time, di mana after burst time ini P1 itu adalah 11 karena hasil akhir dari P1 itu berhenti di detik ke-11, sedangkan P2 itu memiliki after burst time 6 karena waktu eksekusi terakhir itu di detik ke-6. Setelah kita tahu after burst time-nya, kita dapat menghitung waiting time, di mana waiting time ini merupakan hasil dari pengurangan antara after burst time, arrival time, dan burst time. P1 memiliki after burst time 11, arrival time 0, dan burst time 7. P2 memiliki after burst time 6, arrival time 2, dan burst time 4. Sehingga waiting time P1 adalah 4 dan waiting time P2 adalah 0. Karena kita telah menghitung waiting time, maka kita akan menghitung after waiting time, di mana after waiting time ini merupakan hasil dari penjumlahan antara waiting time P1 dan ditambah P2 dibagi 2 atau banyaknya proses. Nah, sehingga after waiting time sama dengan 4 ditambah 0 dibagi 2 sama dengan 2. Hasil dari after waiting time ini yaitu 2 milidetik. Nah, tadi kan udah menghitung waiting time dan after waiting time. Sekarang kita akan menghitung turnaround time, di mana turnaround time ini merupakan hasil penjumlahan dari waiting time dan burst time. P1 memiliki waiting time 4 dan burst time 7, P2 memiliki waiting time 0 dan burst time 4, sehingga turnaround time P1 adalah 11, P2 adalah 4. Nah, karena telah menghitung turnaround time, maka akan dilanjut menghitung after turnaround time, di mana after turnaround time ini merupakan hasil penjumlahan antara turnaround time P1 dan P2 lalu dibagi banyaknya proses, yaitu 2. Sehingga after turnaround time sama dengan 11 ditambah 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 7,5 milidetik. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai priority scheduling. Priority scheduling adalah metode penjadwalan algoritma yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Namun, kekurangan dari algoritma ini adalah dapat terjadinya indefinite blocking. Suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Algoritma priority scheduling ada dua macam, yaitu non-preemptive dan preemptive. Yang akan saya jelaskan pertama kali adalah priority non-preemptive.
Non-preemptive maksudnya adalah proses yang sedang dieksekusi tidak dapat diganggu-gugat prosesnya sampai selesai oleh proses lain, meskipun waktu datangnya ketika proses pertama sedang dieksekusi. Sesuai dengan namanya, didahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Untuk eksekusi non-preemptive yang kita perhatikan adalah prioritasnya. Dapat kita lihat di sini, prioritas tertinggi yaitu di P1 dan P3. Namun karena P1 datang lebih dahulu, maka P1 lah yang akan dieksekusi pertama kali. Eksekusi P1 sampai di waktu 4 sesuai dengan banyaknya burst time P1. Setelah P1, kita eksekusi P3 sampai burst time-nya habis. Sekarang prioritas tertinggi selesai dieksekusi. Kita lanjut ke proses dengan prioritas lebih rendah. Dapat kita lihat prioritas lebih rendah dari 1 adalah prioritas 2 yang dimiliki oleh P2 dan P5. Seperti sebelumnya, karena P2 datang lebih dahulu, jadi P2 akan dieksekusi terlebih dahulu sampai burst time-nya habis. Setelah P2 selesai dieksekusi, kita lanjut ke eksekusi P5 sampai burst time-nya habis. Sekarang prioritas kedua telah selesai dieksekusi. Sekarang kita lanjut ke prioritas lebih rendah, yaitu prioritas 3 yang dimiliki oleh P4. Langsung saja kita eksekusi P4 sampai burst time-nya habis. Dari tabel sebelumnya, kita mendapatkan arrival time yang disingkat dengan AT, yaitu P1 sama dengan 0, P2 0, P3 6, P4 11, P5 12. Dan burst time-nya yaitu PT, P1 sama dengan 4, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 7, P4 sama dengan 4, P5 sama dengan 2. Selanjutnya kita hitung composition time atau yang disingkat dengan CT. CT adalah waktu akhir. Di slide sebelumnya pada chart, waktu akhir tiap proses kita tulis di sini. Lalu kita hitung turnaround time-nya, yaitu TAT. Caranya dengan mengurangi CT dengan AT di tiap proses, sehingga rata-rata yang dihasilkan adalah 7,2. Setelah itu, kita hitung waiting time. Caranya dengan mengurangi TAT dengan PT, sehingga rata-rata yang dihasilkan adalah 3,2. Selanjutnya, priority scheduling preemptive. Preemptive adalah proses yang sedang dieksekusi, dapat disela oleh proses lain yang datang di tengah waktu ketika proses pertama dieksekusi. Sama seperti tabel sebelumnya, namun untuk preemptive, yang akan kita perhatikan adalah prioritas dan arrival time-nya. Prioritas pertama yaitu P1 dan P3. P1 dieksekusi terlebih dahulu, sampai P1 dieksekusi masih belum ada proses lain yang datang. Kemudian kita eksekusi P2. Mengapa P2? Karena P2 datang terlebih dahulu bersamaan dengan P1, meskipun prioritasnya masih ada yang tertinggi di atas P2. P2 dieksekusi setelah P1 selesai. Namun di tengah-tengah eksekusi P2, datanglah P3 yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibanding P2. Akhirnya, eksekusi P2 dihentikan sementara dan digantikan oleh P3. Eksekusi P3 selesai sampai burst time habis tanpa ada proses lain yang muncul di tengah eksekusinya. Setelah P3 selesai dieksekusi, kembali lagi ke P2 yang sedang menunggu. Burst time P2 yang belum dieksekusi hanya sisa 1, sehingga chart P2 berhenti di waktu 14. Proses yang dieksekusi sisa P4 dan P5. Namun karena P5 mempunyai prioritas lebih tinggi dari P4, maka P5 dieksekusi terlebih dahulu. Eksekusi P5 selesai tuntas tanpa adanya kemunculan proses lain di tengah eksekusinya. Kemudian kita eksekusi P4 sampai habis burst time-nya. Sesuai dengan tabel soal sebelumnya, kita dapat mengetahui arrival time, burst time, dan composition time dari chart. Kemudian kita hitung turnaround time tiap proses sehingga dihasilkan rata-rata 7,6. Setelah itu kita hitung waiting time tiap proses sehingga dihasilkan rata-rata 3,6. Dan yang terakhir adalah materi mengenai round robin. Round robin sendiri adalah algoritma yang menggunakan konsep dasar sharing time. Pada dasarnya, prinsip ini hampir sama dengan FCFS, tetapi bersifat preemptive. Tiap prosesnya akan dibatasi oleh waktu prosesnya yang disebut dengan kuantum. Keuntungan dari algoritma ini adalah adanya keseragaman waktu, dan kelemahannya adalah jika kuantum timernya besar,
maka switching yang akan terjadi akan semakin kecil seperti FCSS. Jika quantum time-nya kecil, maka switching yang terjadi akan semakin lama sehingga memerlukan banyak waktu. Jadi kesimpulannya, algoritma ini sangat bergantung pada quantum time yang ada. Nah, ketentuan dari algoritma round robin sendiri adalah jika proses memiliki time burst lebih besar dari quantum time, maka proses akan melepaskan CPU. Jika telah selesai digunakan, CPU akan segera digunakan oleh proses selanjutnya. Yang kedua, jika proses memiliki time burst lebih dari quantum time, maka proses tersebut akan dihentikan jika sudah mencapai quantum time dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi tail Q atau ekor dari Q. CPU kemudian akan menjalankan proses berikutnya. Lalu yang ketiga adalah jika quantum time belum habis dan proses menunggu sesuatu kejadian atau selesainya operasi input-output, maka proses menjadi block dan CPU dialihkan ke proses lainnya. Nah, di sini terdapat contoh dari algoritma Robin di mana terdapat 4 proses dengan nilai kuantumnya adalah 3. Proses pertama memiliki burst time 1, proses kedua memiliki burst time 10, proses 3 memiliki burst time 6, dan proses 4 memiliki burst time 8. Nah, langkah pertama adalah dengan cara membuat Gantt chart. Masukkan prosesnya secara berurutan, kemudian kurangi burst time dengan nilai kuantum. Di sini terdapat P1 dengan burst time 3 dikurangi dengan nilai kuantum 3 dan proses 1 akan selesai. Kemudian pada proses 2 terdapat beberapa pengurangan, yaitu dengan 10 dikurangi 3 menyisakan 7 proses, kemudian 7 dikurangi 3 menyisakan 4 proses, dan 4 dikurangi 3 menyisakan 1 proses terakhir. Nah, proses terakhir ini akan masuk ke tail Q atau tail Q atau ekor belakang dari Q seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian pada proses 3 terdapat 2 kali pengurangan, yaitu 6 dikurangi 3 sama dengan 3, 3 dikurangi 3 sama dengan 0, di mana proses 3 berakhir pada pengurangan ketiga. Kemudian pada proses 4 terdapat 8 dikurangi 3 sama dengan 5, dan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sama seperti proses kedua, di mana sisa nilai 2 ini akan berada pada tail Q. Nah, setelah melakukan pengurangan, maka kita akan membuat tabel seperti ini. P1 terdapat 0 sampai 3 prosesnya. Nah, P1 ini sudah selesai prosesnya karena 3 dikurangi 3 tadi sudah selesai. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian masuk P2, 3 sampai dengan 6. Karena quantum time-nya 3 ya, jadi hanya sampai 3 saja. Seperti 10 dikurangi 7, maka prosesnya tinggal 7 lagi. Kemudian disisipnya secara berurutan P1, P2, P3, P4, P5 sampai selesai terakhir dengan P2 dengan tail Q-nya tadi 1 ya, terakhir 1. Dari 26 ke 1 itu tadi yang terakhir, yaitu dari proses pengurangan terakhir, yaitu 1. Nah, untuk langkah kedua kita akan menghitung average waiting time, di mana P1 sama dengan 0 waiting time-nya karena proses pertama tidak perlu menunggu apapun untuk melakukan prosesnya. Kemudian pada proses kedua 3 ditambah 12 dikurangi 6 ditambah 21 dikurangi 5 ditambah 26 dikurangi 24 dengan proses waiting time-nya adalah 17. P3 di mana 6 ditambah 15 dikurangi 9 sama dengan 12. 9 ditambah 18 dikurangi 12 ditambah 24 dikurangi 21 sama dengan 18. Nah, angka 12 ini pada proses kedua ini dari mana sih ya? Angka 12 ini kita bisa melihat pada bagian hijau yang kedua. Nah, proses kedua ini dimulai pada angka 12.
Kemudian, nah 6-nya dari bagian hijau yang pertama, dan proses terakhirnya berakhir pada angka 6. Begitu seterusnya. Nah, diperoleh dari semua proses ini rata-ratanya adalah 11,75, di mana 47 adalah 0 ditambah 17 ditambah 12 ditambah 18 dibagi dengan seluruh prosesnya, yaitu 4. Nah, pada langkah ketiga kita akan menghitung rata-rata dari turnaround time. Pertama kita membuat tabel seperti ini, yaitu tabel proses, tabel saat tiba, tabel lama proses, tabel saat mulai, dan tabel saat selesai, kemudian waiting time dan turnaround time. Nah, pada semua proses akan tiba bersamaan di angka 0. Kemudian lama prosesnya yaitu seperti pada contoh tadi. Yang pertama yaitu 3, proses kedua 10, proses ketiga 6, proses keempat 8. Nah, saat mulainya proses ke-1 dimulai dari 0, kemudian proses kedua dimulai dari 3, proses ketiga dimulai dari 6, dan proses keempat dimulai dari 9. Nah, saat selesainya pada proses 1 pada saat selesai itu di 3, proses 2 selesai di 27, proses 3 selesai di 18, dan proses 4 selesai di 26. Nah, saat selesai ini adalah turnaround time-nya. Dengan kita jumlahkan keseluruhannya dengan jumlah 74 dengan rata-ratanya sama dengan 18,5. Sekian pemaparan dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.